Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama channel kami, channel mekanik di sini, channel yang mengulas tentang keluhan sepeda motor. Satu keluhan kembali hadir dan kembali datang, tentunya dikonsultasikan dengan kita untuk unit Aerox ya, all new Aerox, dimana ada keluhan mesin kasar. Untuk suara kasarnya kita spillkan teman-teman. Yuk kita coba nyalakan terlebih dahulu untuk unit motornya. Suaranya seperti ini teman-teman. Ini unit motor kilometer di angka 31.000 ya, 30 ribuan. Nah, ada muncul suara kasar seperti ini. Untuk riwayat dan histori perawatan berkala ini rutin. Pergantian oli juga rutin. Untuk medan jalan daerahnya memang sering masuk ke daerah yang tanjakan. Pengendara itu usianya kisaran di angka 20 tahunan, anak muda ya. Untuk akselerasi pasti sangat suka akselerasi. Bobot tubuh diprediksi kisaran angka 75 kiloan ya. Nah, di sini muncul suara kasar di angka 30.000 kilometeran, dan suara kasar ini kita diagnosa memang di bagian mesin. Untuk suara seperti ini kita coba open gas. Nah. Jadi dibuka gas ini semakin kencang suaranya. Di stasioner juga sangat kencang. Nah, di sini kita coba untuk cari tahu masalahnya di mana. Untuk pastikan kerusakannya apa, penanganannya seperti apa, penyebabnya juga kita mudah-mudahan bisa mengetahui. Jadi sebagai pembelajaran untuk teman-teman para owner Aerox atau owner motor apapun itu, untuk terhindar dari masalah ini harus langkah-langkah apa untuk bisa terhindar dari masalah seperti ini. Yuk kita langsung saja ke pembongkaran, langsung saja ke pengecekan, langsung saja ke penanganan untuk supaya lebih cepat menemukan masalahnya. Kita serahkan ke rekan teknisi dan tetap juga kita untuk bantu support supaya cepat ketemu masalahnya di mana. Sebagai informasi awal teman-teman ya, untuk suara kasar atau engine noise ini kita diagnosa awal karena belajar dari pengalaman juga yang pernah kita mengalami kejadian kasus dengan suara yang sama. Kita bisa menarik kesimpulan masalah utamanya ada di bagian connecting rod ya. Itu diagnosa awal sebelum pembongkaran karena kita belajar dari pengalaman atau menemukan masalah sebelumnya dengan di unit yang sama atau di motor-motor sejenis atau satu keluarga dengan ini. Jadi masalah utama yang kita diagnosa awal itu di bagian connecting rod. Tapi untuk lebih pasti dan jelasnya ya, karena itu kita harus menyimpulkan dan tentu juga harus menginformasikan ke pemilik kendaraan, karena pemilik kendaraan pasti bertanya kepada teknisi atau kepada kita sebagai penyedia layanan dan jasa atau sebagai media untuk untuk para owner untuk memperbaiki motornya ya. Kita harus tetap juga mendiagnosa dari jenis atau macam suara yang muncul ketika ada engine noise yang terjadi di motor para owner atau para user ya. Jadi kita tarik kesimpulan untuk suara sejenis ini, tarik kesimpulan adalah dari bagian connecting rod ya. Customer juga bertanya, padahal ini motor masih baru, terus juga kondisi track record untuk perawatan berkala juga tetap lancar tanpa pernah telat, pergantian oli juga tanpa pernah telat. Nah, di sini tetap kita tarik kesimpulan dari hal yang tadi disampaikan, bahwasanya untuk supaya customernya juga ada persiapan tentunya ya. Oke.
Langkah selanjutnya adalah membongkar bagian komponen-komponen termasuk cover body, tangki juga. Nanti motor kita lepas bagian dari rangka dan engine-nya. Kita coba bongkar satu persatu, komponen demi komponen. Kita cek dan teliti part demi part untuk memastikan ya bahwasanya masalahnya ataupun muncul suaranya dari titik mananya ketika memang kita untuk diagnosa secara langsung secara aktual dalam proses pembongkaran tanpa mengesampingkan tadi diagnosa awal, tapi juga kita harus bisa menganalisa secara aktual setelah atau selepas tadi kita menganalisa ataupun mendiagnosa dari jenis suara engine noise-nya. Oke teman-teman, ini sudah ke tahap pelepasan satu persatu untuk komponen-komponen di bagian engine. Tentunya untuk bagian rangkang atau frame sudah kita pisahkan. Ini kita cek satu persatu, analisa di bagian head terlebih dahulu. Ditakutkan memang atau dikhawatirkan ada juga ya bagian yang tatu atau kena di bagian komponen head. Baik teman-teman, ini kita tahap analisa untuk bagian dari head ya. Untuk bagian head, dan tentunya juga teman-teman bisa lihat dan saksikan kondisi kebersihan di area engine mesin ya. Ini sangat bersih, menandakan motor atau perawatan motor ini memperlakukan perawatan atau ganti oli ini secara berkala benar-benar ya. Berarti ini sangat rajin sekali untuk merawat motor atau melakukan pergantian oli ya. Tertanda dan terlihat tidak adanya kotoran yang ada di bagian dinding-dinding engine atau mesin ya. Di bagian kop head juga biasanya hitam, tapi ini aman karena memang sangat terawat ya teman-teman. Ini untuk oli juga masih kondisinya bagus ya. Kita lihat bagian silinder. Untuk bagian silinder terlihat sedikit agak baret. Nah, di sini juga bisa kita simpulkan adanya keolengan di bagian penggerak piston. Ya, bahwasanya untuk bagian silinder ada sedikit goresan. Oke, nah di sini teman-teman kita bisa langsung cek di sini. Nah ini yang diprediksi adanya kerusakan atau sumber suara engine noise itu bermuncul dari ini, connecting rod atau stang piston. Nah ini untuk kode partnya 2DP ya, atau sama dengan NMAX OLD sama. Nah ini kita cek, kita pastikan ini kena atau tidak. Oke teman-teman, kita pastikan masalah benar sesuai dengan apa yang kita simpulkan tadi sebelum melakukan pembongkaran. Oke. Coba dicek kurang. Nah, sini sudah terasa ya, ada kena teman-teman, bagian dari tingkat keolengannya juga. Nah, ada suara. Nah, ini cek secara manual dengan cara pengecekan secara turun-temurun. Ini sudah ada indikasi bagian connecting rod yang benar adanya ada kena. Untuk pastinya kita sedikit lagi ke tahap pembelahan bagian engine tengah ya. Baik teman-teman, ini setelah kita bedah satu persatu
untuk komponen-komponen yang tentunya ada di bagian dalam engine Aerox 155 PPA, all new Aerox 155 PPA ya. Ini kita coba belah tengah atau overhaul, dan tentunya yang dicurigai awal adalah di bagian stang piston, dan memang ternyata benar stang pistonnya sudah kena ya. Lihat dari segi tingkat keolengan di sini teman-teman, ini sangat jauh. Oke, dan tentunya juga pas di pukul-pukul ini suaranya sudah sangat kentara. Nah, tentunya di sini ada efek yang dihasilkan atau yang ditimbulkan setelah kenanya di bagian dari stang piston. Di sini kami sampaikan tentunya untuk bahan pelajaran untuk semuanya saja. Di sini karena kondisi stang piston yang kena, otomatis beliau atau otomatis dia ya, geraknya yang tentunya harusnya center tengah-tengah ya. Di sini adanya kerusakan di bagian pen atau bagian dari komponen connecting rod penunjang lainnya. Nah, di sini ada tingkat keolengan tersendiri ketika si piston, karena tangkainya ini kena, jadi si piston otomatis geraknya itu tidak simetris atau tidak center di tengah-tengah. Jadi akibatnya bagian dari silinder di sini ada baret, ada nyerut. Bagian atas juga ada nyerut. Bagian piston juga ada baret tentunya. Nah, ini efek yang dihasilkan ketika setelah terdeteksi, terdiagnosa connecting rod atau stang piston yang kena. Jadi ada efek tambahan lain ketika kerusakan dibiarkan agak lama ya. Misalkan sudah kerasa 1 hari, segera langkah baiknya segera diganti atau diperbaiki atau di repair atau di regenerasi part baru. Nah, untuk terhindar dari masalah selanjutnya. Jadi masalahnya itu efek dari part yang satu kena, timbullah ke part penunjang yang lainnya yang tentunya ada hubungannya langsung dengan komponen yang bermasalah ya. Ini bukan menakut-nakuti teman-teman, cuman ini kita informasikan sesuai aktual yang ada, yang saat ini kami tangani ya. Jadi seperti ini ya, ada komponen tambahan yang kena efek dari rusaknya bagian connecting rod. Oke teman-teman, dilanjut kembali. Ini sudah kita lakukan pergantian untuk unit connecting rod atau stang piston di unit motor all new Aerox ya. Untuk ke depannya ini menggunakan 2 DP sama dengan NMAX. Nah, ini kita spillkan dan kita informasikan untuk part mana atau bagian mana yang kenanya teman-teman, yang jadi sumber suara atau engine noise yang tentunya tadi di awal kita informasikan dan kita tunjukkan suaranya. Nah, infonya di sini. Yang kenanya di bagian ini, pen ininya. Nah, yang ini sangat bersih, dan di sini ada dadas ya. Ada baret di sini. Ini yang menjadi masalah atau sumber suara di unit all new Aerox 155 PPA ini. Jadi teman-teman, kita sebatas menginformasikan dan sebatas pembelajaran saja untuk kita semuanya. Jadi yang suara kasar dari stang yang mana yang kenanya ya di sini atau connecting rod atau ini kan. Ini kita proses tahap pemasangan untuk unit crank asnya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk bagian crankcase nya kanan kiri sudah kita pasang, dan ini bagian crank as atau connecting rodnya juga sudah terpasang. Jadi ini proses perakitan ulang atau menata kembali komponen-komponen yang tentunya tadi terlepas di awal kita pembongkaran. Sekarang kita pasang kembali tentunya untuk baut-baut pengikat ataupun komponen-komponen penunjang lainnya ya teman-teman. Itu kita skip saja karena prosesnya itu tidak beda dengan motor-motor yang lain itu yang sudah ada di konten-konten sebelumnya. Jadi kita skip, nanti langsung ke bagian proses pemasangan bagian head. Oke teman-teman, ini sudah terpasang untuk unit pistonnya, tapi di sini tadi
yang disampaikan bahwa ada efek dari kenanya bagian connecting rod. Nah, ini pistonnya kita belum ganti, masih pakai piston yang lama. Kenapa? Karena untuk persiapan dari pemilik kendaraan, jadi belum mempersiapkan dari segi budgeting, lepas dari estimasian dari stang piston ya, ataupun connecting rod. Jadi ini belum maksimal teman-teman ya. Jadi misalkan ada suara kasar sedikit ataupun ada asap putih di bagian exhaust atau muffler atau knalpot, ini sumbernya dari sini teman-teman. Ada baret karena efek dari connecting rod yang sudah ada rusak atau oleng karena memang ada aus atau ada baret. Tentunya inilah ada efek di part yang lainnya. Ini bagian oli, bagian piston kita coba akan pasang. Tentunya untuk ring pistonnya dipastikan tidak sejajar segaris untuk terhindar dari hilangnya kompresi atau kurangnya kompresi, ataupun terkait dari bagian ring olinya yang segaris juga beresiko ada asap putih atau ngebul atau smoky. Oke teman-teman, ini bagian silinder proses pemasangan ini sudah terpasang ya. Ini untuk piston ini basic saja teman-teman. Untuk Yamaha bawaan pabriknya di sini, titiknya di sini untuk arah muka dari pistonnya. Oke, ini sudah ke tahap pemasangan bagian dari head ya. Oke, ini sedikit kita informasikan di sini untuk komponen rocker arm. Ini atas dan bawahnya berbeda, karena untuk yang atas ini didesain dan disetting seperti ini. Untuk onyol aerox atau NMAX atau yang menggunakan sudah ada teknologi BPA. Di sini disematkan atau disetting, dipasang desain dari bentuk rocker arm yang seperti ini, karena ini ada untuk kinerjanya atau gerak bebasnya solenoid PPA untuk menekan dari komponen penunjang atau komponen dari bagian kabinet dari PPA ya di sini. Jadi dia menekan ke bagian ini untuk lebih menekan lagi bagian rocker arm untuk mendorong si bagian klep supaya lebih dalam lagi untuk kebukaannya atau bukaannya. Oke, ini sudah ke tahap pemasangan untuk komponen solenoid PPA. Di sini kita informasikan di luar dari materi teman-teman ya. Ini komponen PPA-nya adalah di sebelah sini di bagian cup head. Nah, dia terikat dan terpasang antara dua baut pengikat di sini. Tentunya ada baut 10 karena ini kerjanya adalah menekan ketika RPM di angka 6000 RPM ya. Ini sedikit informasi saja di luar materi tentang pergantian connecting rod. Baik, ini sudah terpasang secara lengkap untuk komponen-komponen yang tentunya kita rakit dari nol ya. Nah, di sini kita langsung saja nanti kita ke proses pemasangan ke bagian rangka ya atau frame. Dan tentunya kita nanti langsung ke tes noise atau berisik suara kasar yang terjadi seperti yang tadi di spillkan di awal teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjut ke proses pemasangan bagian rangka atau terpasang ke bagian rangka. Oke teman-teman, sudah ke tahap pemasangan muffler. Tadi untuk pemasangan engine ke bagian frame-nya itu sudah terpasang. Tentunya juga untuk soket-soket ataupun konektor-konektor sudah terpasang, sensor-sensor juga sudah terpasang. Tidak kita spillkan, tidak kita informasikan, kita skip karena memang pemasangannya sama saja dengan video-video sebelumnya ya, untuk merakit atau memasang engine ke bagian frame. Nah, ini langsung saja karena memang sudah terpasang, muffler sudah terpasang. Kita tinggal mendengarkan hasil kerja keras teknisi kami
penanganan kasus connecting rod yang bermasalah atau yang sudah baret atau yang sudah rusak. Hasilnya seperti apa? Yuk kita simak, yuk kita nantikan, yuk kita dengarkan bahwasannya suaranya perubahannya apakah memang signifikan karena memang ada masalah tadi yang benar-benar dari connecting rod, ataukah memang ada suara yang muncul kembali karena ada efek dari connecting rod part tentunya yang kena efek yang belum tergantikan. Yuk kita tunggu sejenak sebelum kita menonton dan menyaksikan suara yang akan dihasilkan oleh engine ini setelah ada regenerasi part baru di bagian connecting rod atau stang piston. Oke, proses pemasangan aki ya. Ini tahap terakhir untuk kita bisa langsung menyalakan unit motor dan tentunya juga mendengarkan engine noise-nya seperti apa ya. Apakah masih ada atau sudah clear? Tentunya kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim supaya hasil kualitas kerja kita benar-benar top markotop, tidak ada bongkar ulang atau penanganan ulang. Nah, ini sudah nyala, sudah halus, benar, dan tentunya diagnosa awal dari engine yang tentunya dari suara kasar bahwa kita mengerucut ke arah bagian stang piston. Terus juga dibahas kita langsung pembongkaran, memang benar stang piston setelah diganti, dipasang kembali, dirakit kembali, dinyalakan. Waktunya kita mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Ini sudah selesai proses sampai di mana motor menyala dengan suara yang awalnya kasar sekali karena memang ada kena di bagian komponen yang ada di dalam mesin. Setelah lakukan proses pembongkaran, proses berjibakunya teknisi, alhamdulillah ini sudah selesai, beres, clear, masalah sudah terselesaikan. Semoga bermanfaat, bukan menggurui juga bukan pamer skill atau pamer kemampuan atau pamer diagnosa, tapi kita saling menginformasikan, saling belajar bersama tentunya. Untuk jika teman-teman sebagai teknisi ada menemukan video kami, minimalnya teman-teman misal ada suara yang sama, udah ya dah yang kena itu bagian konektor atau stang piston ya. Itu yang saya sampaikan. Yuk kita belajar mencermati satu buah konten atau video kreator yang tentunya ambillah yang positifnya. Jadi bijaksana dalam berkreasi atau bijaksanalah dalam bersosial media. Ataupun ada yang kurang baiknya, teman-teman buang saja. Kita tidak mengajak harus pekerjaan seperti ini, tidak. Untuk teman teknisi dimanapun Anda berada, salam hormat, salam santun, salam seduluran, salawase, salam jari hitam, salam kuku hitam, salam tangan hitam. Terima kasih. Untuk teman-teman owner juga atau semua penonton, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyaksikan video kami tentunya. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, dan share video kami. Saya ucapkan dan saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.